Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada saat ini. Tentu mudah-mudahan Anda diberi kesehatan dan bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Saudara, 2024 menjadi tahun yang akan begitu hiruk pikuk dengan pemilu. Banyak hal yang memang terjadi dari hari ini sudah mulai tahapannya dilakukan, terus kemudian hiruk pikuknya sudah mulai terasa. Namun jangan dilupakan, ada satu hal yang memang juga perlu diperhatikan oleh kita semua soal disabilitas, yang mereka juga punya hak pilih yang sama dengan semua. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua dan membuka aksesibilitas sebaik-baiknya. Dan kita akan berbincang bersama dengan Alifa Aulia Salsabila. Beliau adalah disabilitas netra. Kita akan tahu perkembangannya seperti apa sih pandangan beliau tentang pemilu 2024. Saya langsung dari Taman Inklusi Kota Bandung, kita akan berbincang bersama dengan Alifa Aulia Salsabila. Alifa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Alifa, kita akan ngobrol soal sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024 ini. Alifa, kalau boleh saya tahu nggak sih ada pemilu 2024? Tahu. Tahu ya? Tahu. Dari mana? Yang pastinya sebagai warga negara saya tahu bahwa 5 tahun sekali itu akan ada pemilu. Dan saya juga termasuk orang yang punya awareness ya? Awareness terkait hal itu. Makanya ketika saat ini kan sudah mulai nih. Sudah mulai ramai? Sudah mulai rame gitu. Saya pun juga ikut memantau atau memperhatikan hal itu. Gitu. Oke. Nah, kalau di 2024 pemilu apa saja yang Alifa tahu? Ada pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, DPR, DPRD, DPR RI. Juga ada beberapa pemilihan kepala daerah. Itu yang saya tahu. Oke. Berarti yang kelewat adalah pemilihan DPD ya? Oh iya, DPD juga. Nah, itu kelewat ya, tapi tahu? Iya. Tahu ya? Jadi memang ada banyak yang harus dipilih di 2024 ini. Tapi kalau dari hal-hal yang Alifa tahu di 2019, sudah berapa kali Alifa melakukan pemilihan? Kalau dari usia, saya baru bisa memilih itu kan tahun 2014. Berarti hari ini sudah yang ketiga lah ya? Iya, tahun ini sudah yang ketiga kali. Untuk di tahun 2014 saya melakukan pemilihan, tapi hanya pilpres saja. Untuk 2019 saya tidak melakukan pemilihan apa-apa sama sekali. Kenapa? Pertama, saya sudah kehilangan simpati dengan proses pemilu yang ada pada saat itu. Itu satu, dari saya pribadi. Yang kedua, saya juga tidak memiliki akses yang cukup untuk bisa mendapatkan aksesibilitas dari pemilihan umum yang ada pada saat itu. Katakanlah misalnya, untuk bisa mendapatkan form, agar saya bisa mendapatkan pendampingan saat melakukan pencoblosan, saya kurang informasi harus mendapatkan itu kemana. Bahkan pada saat tahun 2014 pun memang saya didampingi kakek, tapi itu cuma by accident saat di di bilik suaranya aja, karena saya disabilitas netra. Jadi nggak ada regulasi atau apa yang harus dilakukan dari penyelenggaranya sendiri untuk bisa memberikan aksesibilitas bagi saya yang tunanetra di situ. Baik, artinya cerminan 2014 bahwa Alifa mencoblos hanya presiden, selebihnya tidak, karena memang tadi tidak ada pendampingan, terus kemudian aksesibilitas yang kurang lah untuk disabilitas netra. Jadi saudara, Alifa ini adalah disabilitas netra yang memang ternyata masih kurang aksesibilitas 2014. Nah, kalau sejauh ini juga yang Alifa tahu, kaum disabilitas merasa terfasilitasi nggak sih, atau kemudian proses pemilu ini ramah disabilitas nggak sih menurut Alifa? Ini mungkin perspektif saya pribadi ya, mungkin nanti bisa dikomparasikan juga dengan klaim dari penyelenggara, tapi ini dari apa yang saya rasakan sebagai pemilih disabilitas. Ini belum akses sama sekali gitu. Tadi saya bilang untuk bisa dapat akses form agar saya bisa mendapatkan pendamping saat melakukan pencoblosan aja itu saya kurang informasi. Oke lah, kalau pemilihan presiden itu kertas suaranya itu kan
kecil ya, itu bisa ada namanya template untuk bisa memilih bukan anggota, maksud saya calon presiden. Tapi kalau untuk anggota legislatif itu kan kertasnya gede dan itu nggak kebaca saya nggak bisa baca sama sekali, sehingga akses untuk bisa mendapatkan aksesibilitas pendampingan itu sangat penting, dan ini baru dari perspektif disabilitas netra saja, belum lagi dari teman-teman disabilitas tuli. Kayak untuk di tempat pemilihan itu kan biasanya dipanggil. Nah itu ya. Nah untuk teman tuli gimana? Kemudian untuk teman-teman pengguna kursi roda gimana? Betul. Gimana kalau akses jalannya sempit? Artinya sarana prasarana juga belum ya? Belum, yang saya rasakan selama ini belum ada ke situ. Oke, artinya memang ini belum pro atau belum ramah disabilitas. Ini menjadi catatan penting juga. 2024 Indonesia sudah dikatakan maju, tapi kemudian aksesibilitasnya belum juga untuk teman-teman disabilitas atau belum ramah disabilitas. Nah, kalau dari perspektif Alifa juga, bagaimana dengan kampanye atau kemudian ajakan dari KPU sudah nyampekah ke teman-teman disabilitas? Masih kurang ya. Masih kurang? Masih kurang. Saya yakin sebenarnya KPU juga berusaha, tapi masih kurang gitu. Kayak tadi saya katakan, disabilitas itu kan ada banyak ragamnya. Nah, cara untuk melakukan penyampaian informasi itu juga berbeda gitu. Terlebih lagi dengan cerminan 2019 itu banyaknya kan yang terekspos adalah masalah black campaign dan lain sebagainya. Hoax dan lain sebagainya. Banyak hoax dan lain sebagainya. Jadi akses pada informasi yang valid dan akurat terkait penyelenggaraan pemilu juga itu sangat kami butuhkan gitu, dan cukup menjadi satu hal yang penting gitu dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, baik. Artinya ini penting, bagaimana ini menjadi catatan buat KPU juga untuk memberikan informasi yang sebaik-baiknya. Terakhir, apa harapan dari Alifa untuk pemilu 2024, terus bagaimana harapannya pasca terpilihnya para anggota legislatif ke depan? Oke, baik. Harapan saya di pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan kondusif, tidak banyak hoax, tidak banyak black campaign. Saya harap Indonesia bisa memiliki budaya politik yang jauh lebih baik gitu dari yang sebelumnya gitu. Dan khususnya bagi teman-teman disabilitas bisa terfasilitasi dengan baik di pemilihan kali ini, karena teman-teman disabilitas, khususnya teman-teman disabilitas muda, itu memiliki hak yang sama dalam politik, baik itu memilih ataupun dipilih. Jadi hak ini tidak boleh luput, karena kami adalah warga negara yang sama seperti warga negara pada umumnya yang memiliki hak untuk bisa memilih keterwakilan kami, baik itu di anggota legislatif, apalagi memilih pemimpin negara. Dan dari ke depannya gitu, dari apa yang kami amanatkan itu kepada siapapun yang terpilih, baik itu presiden, anggota DPR, bisa mewakili suara kaum disabilitas, bisa mengakomodasi aspek-aspek penunjang untuk kehidupan teman-teman disabilitas, dari mulai pendidikan, kesehatan, dan aspek-aspek hidup lainnya yang itu menjadi hak kami untuk hidup setara dengan masyarakat atau warga negara pada umumnya. Oke, baik, keren sekali. Artinya memang ini harapan Alifa yang kemudian menjadi harapan kita bersama, bahwa negara juga harus hadir, sama, semua punya akses yang sama, terus kemudian punya hak yang sama. Bagaimana mereka juga bisa memilih siapa wakilnya, siapa presidennya, apalagi tadi Alifa menekankan siapa pemimpin negaranya juga perlu tahu dan bisa memilihnya. Itu demikian. Alifa, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan bermanfaat bagi masyarakat yang hari ini sedang menyaksikan Kompas TV. Demikian perbincangan kami dengan Alifa. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, masih berbincang tentang sudahkah disabilitas muda terfasilitasi di pemilu 2024. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Kompas TV.